Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titik Suhendrik dari kelas hukum 6B1. Di sini saya akan menjawab tugas dari Bu Nur, yaitu tentang materi viktimologi dan kriminologi. Yang pertama, di sini saya akan membahas apa itu yang dimaksud dengan viktimologi dan kriminologi. Yang pertama, viktimologi sesuai dengan perkataan Arif Gosita memberikan penjelasan, yaitu viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari viktimisasi kriminal sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi berasal dari kata Latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti pengetahuan ilmiah atau studi. Yang kedua, adapun kriminologi secara etimologis, kriminologi berasal dari kata krimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Kriminologi diartikan sebagai ilmu yang membahas mengenai kejahatan. Secara umum, kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat diperoleh pemahaman tentang fenomena kejahatan yang lebih baik. Kesimpulan dari adanya hubungan kriminologi dan viktimologi sudah dapat tidak diragukan lagi. Karena dari suatu sisi kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan. Sedangkan viktimologi di sini merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan tersebut. Menurut von Hentig dan Menhim dan Paul Cornell, mereka mengatakan bahwa viktimologi tidak dapat terpisahkan dari kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis tentang kejahatan dengan segala aspeknya termasuk korban. Dengan demikian, melalui penelitiannya, kriminologi akan dapat membantu menjelaskan peranan korban dalam kejahatan dan berbagai persoalan yang melingkupinya. Perbandingan antara viktimologi dan kriminologi dapat dilihat dari viktimologi membahas atau bertanya mengapa beberapa individu, rumah tangga, dan organisasi menjadi korban sedangkan yang lainnya tidak. Sedangkan kriminologi bertanya mengapa orang tertentu melanggar hukum dan orang lainnya tidak. Kriminologi dan viktimologi mempelajari bagaimana kerja sistem peradilan pidana. Kriminologi mengawasi bagaimana tersangka, terdakwa, dan terpidana diadili. Sedangkan viktimologi mengkaji cara korban diperlakukan oleh polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Kriminologi menilai pelaku kejahatan mendapatkan bimbingan, terapi, pendidikan, pelatihan kerja, dan perawatan obat. Sedangkan viktimologi ingin mendiagnosa masalah emosional yang dirasakan oleh orang setelah disakiti oleh penjahat dan menguji manfaat program yang dirancang untuk membantu pemulihan mereka. Dan di sini kriminologi dan juga viktimologi juga memiliki perbedaan. Kriminolog sepakat hanya membahas kegiatan ilegal. Viktimolog belum mencapai konsensus tentang batas bidang ilmu mereka. Namun mayoritas viktimolog percaya bahwa fokus ilmu ini hanya pada viktimisasi kriminal. Sebagai contoh dari kriminologi dan viktimologi, kriminologi seperti yang dijelaskan sebelumnya, kriminologi lebih mengacu kepada bagaimana tindak kriminalitas ini bisa terjadi. Lebih mengarah kepada pelaku dan tindak kejahatan ini dilihat dari berbagai aspek. Sedangkan viktimologi lebih melihat kepada bagaimana korban ini setelah mengalami kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bagaimana perlakuan yang diperoleh oleh korban di depan majelis hakim, polisi, jaksa, ataupun di depan hukum mengenai hak-haknya ataupun perlindungannya di depan hukum setelah memperoleh tindak kejahatan ini dari pelaku. Contoh dari kasus viktimologi dan kriminologi ini bisa kita ambil dari kasus yang
belum lama ini terjadi, yaitu kasus pembunuhan balita 5 tahun di Sawah Besar yang dilakukan oleh remaja berusia 15 tahun. Kasus pembunuhan anak ini dilakukan oleh remaja berinisial NF, yaitu seorang perempuan. Dalam kasus ini, pelaku menyerahkan diri kepada polisi setelah kebingungan akan menyimpan mayatnya di lemari pakaiannya di rumah pelaku sendiri. Pelaku ini membunuh korban yang usianya masih 5 tahun, yaitu yang notabene adalah tetangganya sendiri. Kemudian setelah pelaku menyerahkan diri kepada polisi, polisi melakukan pemeriksaan dan olah TKP di rumah pelaku. Menurut keterangan polisi, pelaku tidak menunjukkan rasa bersalah sama sekali, tetapi malah menunjukkan rasa kepuasan dari akibat perbuatan yang telah dilakukan, yaitu membunuh anak balita 5 tahun ini yang notabene adalah tetangganya sendiri. Dugaan polisi awalnya adalah pelaku mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan psikologis dikarenakan setelah dilakukannya olah TKP di rumah pelaku, ditemukan oleh pihak polisi buku diary dan juga tulisan coretan di papan tulis di dalam rumah yang berisi tentang cara membunuh dan gambar film dari The Slender Man, film horor kesukaan pelaku, yaitu Chucky dan juga The Slender Man yang menjadi inspirasi pelaku dalam melancarkan tindakannya, yaitu membunuh korban 5 tahun tetangganya sendiri ini. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terkuak fakta bahwa si pelaku ini, NF ini, seorang remaja, ternyata terungkap tidak hanya sebagai pelaku, tetapi dia juga sebagai korban, yaitu korban dari kekerasan seksual dari 3 orang terdekatnya, yaitu 2 orang pamannya dan juga 1 orang kekasihnya, yang telah mencabulinya sebanyak beberapa kali. Dan juga setelah dari hasil pemeriksaan, pelaku ini atau bisa juga dianggap sebagai korban karena mengalami kekerasan akibat dari perlakuan cabul dari 2 paman dan juga kekasihnya ini. Posisinya sekarang adalah sudah hamil dalam 14 minggu hasil dari pencabulan 2 pamannya dan juga 1 orang kekasihnya. Menurut pemeriksaan dari psikiater dan juga pihak kepolisian, ternyata si NF ini, si pelaku atau korban ini mendapatkan ancaman dari paman dan juga kekasihnya agar tidak melaporkan kejadian pencabulan ini atau kekerasan seksual ini kepada polisi. Ternyata saat melakukan pencabulan itu, paman dan juga kekasihnya menggunakan video direkam agar ini sebagai alat untuk pengancaman kepada NF agar tidak melaporkan kepada pihak polisi. Sehingga pelaku atau korban NF ini takut atau tidak berani melaporkan kegiatan bejat pamannya dan juga kekasihnya ini kepada polisi. Dan juga polisi atau pengamat hukum lainnya menyimpulkan bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh NF ini kepada anak 5 tahun bisa jadi dikarenakan pemicunya adalah pelampiasan dari kekerasan seksual yang dialaminya dari orang terdekatnya sendiri, sehingga dia melampiaskan kekecauannya ini dengan cara membunuh balita 5 tahun, yaitu tetangganya sendiri. Dalam kasus ini yang saya maksud kriminologi adalah bagaimana kejahatan ini bisa terjadi, bagaimana NF ini bisa melakukan kejahatan yang notabene tidak seharusnya dilakukan oleh remaja 15 tahun kepada tetangganya sendiri yang masih berusia 5 tahun sampai
berani membunuhnya dan menyimpan mayatnya di dalam lemari. Ternyata terkuat juga pelaku ini melakukan perbuatan itu dikarenakan melampiaskan dia karena dia mendapatkan kekerasan seksual dari orang-orang terdekatnya. Di kasus ini, kriminologi ini adalah seharusnya para orang tua atau para orang terdekatnya lebih aware, lebih menjaga anaknya, anggota keluarganya, bukan malah melakukan kekerasan seksual sehingga menyebabkan anak ini berpikiran menyimpang atau psikologisnya menyimpang dikarenakan perbuatan kekerasan tersebut. Sedangkan kalau dilihat dari viktimologi adalah bagaimana caranya korban dalam kasus ini, yaitu yang pertama, korban pertama adalah si balita 5 tahun ini, dan juga berhubung korban ini meninggal, maka kita lihat dari keluarga korban, bagaimana keluarga korban ini mendapatkan perlindungan di mata hukum, bagaimana keluarga korban ini diberi penjelasan tentang perilaku atau sebab kenapa pelaku melakukan pembunuhan ini kepada korban. Dan juga yang kedua adalah bagaimana korban NF ini di dalam kasus ini dia kan juga menjadi korban, diperlakukan, apakah nanti dia dipanggilkan psikiater agar psikologisnya tidak memburuk dan mentalnya tidak memburuk akibat hukumnya karena dia telah melakukan tindakan kriminal juga, bagaimana dia nanti dihukum, bagaimana aturan hukumannya, bagaimana nanti dia diperlakukan di mata hukum oleh kepolisian dan jaksa sebagai korban, bukan hanya sebagai pelaku. Bagaimana dia dilindungi saat ini karena dia sedang hamil 14 minggu juga, dan juga dia masih remaja, masih 15 tahun. Dan juga di sini dilihat juga menurut pengamat hukum meminta agar polisi juga lebih mengedepankan gimana cara melindungi si pelaku atau korban ini NF untuk lebih meringankan hukumannya karena dia juga sebagai korban dan masih 15 tahun, dan juga lebih memberatkan hukuman dari dua orang pamannya dan juga kekasihnya ini yang telah melakukan pencabulan dan juga kekerasan seksual kepada NF, sehingga menyebabkan NF melampiaskan kemarahannya ini dengan cara membunuh tetangganya sendiri, yaitu balita di bawah 5 tahun yang berusia masih 5 tahun. Sekian penjelasan viktimologi dan kriminologi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.